Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Ya adik-adik, di saat ini kita akan ada dalam ibadah sekolah Minggu. Untuk itu mari kita tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan baca firman di saat ini, tapi sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagai berita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mengartikan firman-Mu ini Bapa, sehingga kami dapat mengerti itu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, pembacaan Tuhan di saat ini yang pertama terambil dalam Bilangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Di bawah perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang berikut Ibrani 12 ayat 5 dan 6 di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya adik-adik, demikian pembacaan kita di saat ini. Materi kita saat ini mengenai firman dengan pokok bahasanya yaitu makna karya Allah dan jawaban manusia, dan suku bahasanya yaitu karya Allah yang mendidik dan mengajar. Tujuan umumnya yaitu kita memahami makna karya Allah yang mendidik dan mengajar. Kemudian tujuan khususnya itu menjelaskan pengertian karya Allah yang mendidik. Yang kedua, menjelaskan pengertian karya Allah yang mengajar. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh karya Allah yang mendidik dan mengajar berdasarkan Alkitab. Kemudian yang keempat, memberikan contoh sikap hidup yang menjawab makna karya Allah dalam mendidik dan mengajar. Ya adik-adik, yang pertama kita lihat tentang pengertian karya Allah yang mendidik. Ya adik-adik, kata mendidik ini pada pengertiannya adalah membentuk akhlak mulia dari seseorang, dan dengan kata lain juga membentuk mental atau spiritual dari seseorang sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang baik. Kata mendidik ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi di Ulangan, itu dia tidak menuliskan kata mendidik, tapi yang ada adalah kata mengajarkan. Tetapi di dalamnya ini tersirat unsur mendidik. Jadi sesuai dengan kedua pembacaan yang tadi sudah kita baca tadi, hampir semua ayat dia memiliki unsur mendidik. Di sini Allah ingin menyampaikan kepada kita selaku manusia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan yang Allah berikan kepada manusia. Itu Allah mendidik manusia itu secara pribadi, kemudian melalui kelompok yang kecil, kelompok sedang, dan juga kelompok yang besar. Itu dia memiliki tujuan. Yang pertama adalah menyiapkan orang yang dapat meneruskan pelayanannya sebagai seorang pemimpin. Kemudian menyiapkan orang sebagai pemimpin baik di dalam kelompok besar maupun kelompok kecil maupun sampai kepada kelompok yang paling besar. Kemudian orang juga dapat mampu melewati tantangan yang dia alami selama dia hidup di dunia ini. Dan demikian adik-adik, kalau kita melihat seorang pemimpin, sebagai pemimpin itu dia harus memiliki akhlak yang baik. Dia harus bisa bertanggung jawab, berbicara jujur, dan memiliki buah-buah roh serta dapat bertekun dalam doa. Ketika seorang pemimpin dia memiliki semua itu, yakin dan percaya pasti semua orang yang dipimpinnya akan merasa nyaman dan
makin lebih percaya kepada kehendak Allah. Untuk adik-adik, selain itu juga sesuai dengan pembacaan firman Tuhan dalam Ibrani tadi, Ibrani 12, juga Allah mau mendidik manusia bukan saja lewat hal-hal yang baik, tetapi juga lewat berbagai macam penderitaan yang ia alami. Dan yang kedua, adik-adik, pengertian karya Allah yang mengajar. Jadi di sini mengajar yang dimaksudkan yaitu Allah memberikan pengajaran dan juga untuk menjelaskan bagaimana tentang firman Allah guna melengkapkan ketidaktahuan terhadap pengenalan akan Allah secara benar. Jadi di dalam firman Tuhan tadi kita baca itu di Ulangan 6 ayat 7 dikatakan bahwa haruslah engkau mengajar berulang-ulang kali. Jadi di sini Allah menegaskan kepada orang tua Israel untuk bagaimana aktif dalam mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik bagi anak-anak mereka. Dan dapat kita lihat juga dalam pekerjaan Yesus dalam perjanjian baru, di mana Yesus menempatkan diri sebagai seorang guru yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, dan apa yang Yesus sampaikan ini sangat unik, sehingga ada dari sebagian mereka yang juga sangat senang mendengarkan isi dari ajarannya. Jadi bisa kita lihat juga di dalam Lukas 14 ayat 26 bahwa ini Yesus menitik beratkan kepada kita semua selaku manusia bahwa fakta bahwa mengikuti Yesus bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan secara sambil lalu, tetapi yang Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 14 ayat 26 itu bahwa jika seseorang yang datang kepadaku itu dia harus tidak membenci papanya, ibunya, atau anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan juga perempuan, tetapi nyawanya sendiri, itu ia bisa dikatakan ia dapat disebut sebagai muridku. Dan yang berikut adik-adik, yang ketiga yaitu contoh-contoh karya Allah yang mengajar dan mendidik berdasarkan Alkitab. Yang pertama kita dapat lihat dalam karya Allah yang mendidik, yang pertama yaitu orang Israel ditindas di Mesir. Adik-adik boleh baca di Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Itu tentang orang Israel ditindas di Mesir. Yang berikut kesalehan Ayub dicoba. Kesalehan Ayub dicoba ini terdapat dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Kemudian 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin ini itu disebut sebagai 7 Syamas. Adik-adik pasti pernah dengarkan tentang 7 Syamas. Itu diantaranya ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Itu 7 Syamas yang adik-adik perlu ingat tentang 7 Syamas ya. Ya adik-adik, dan berikut juga contoh karya Allah yang mengajar. Contoh karya Allah yang mengajar sini adik-adik boleh baca di Matius 6 ayat 1 sampai 4 tentang hal memberi sedekah. Kemudian ke-10 firman hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. Kemudian hal berdua terdapat dalam Matius 5 ayat 5 sampai 14. Ya, dan berikut adik-adik memberikan contoh sikap hidup yang menjawab tentang makna karya Allah yang mendidik dan mengajar itu. Yang pertama, adik-adik pernah merasakan kehidupan di tengah-tengah keluarga di mana pasti ada pertengkaran di antara orang tua, antara mama dan papa, atau saudara, kakak atau adik, pasti ada pertengkaran. Nah, di mana adik-adik bisa hadir sebagai penengah di tengah-tengah keluarga, memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarga. Dan berikut belajar jujur dalam memberitakan informasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang sekarang lagi tren yaitu hoax, di mana orang banyak memberikan berita yang tidak benar,
itu salah adik-adik, tapi bagaimana adik-adik harus tampil menjadi remaja Kristen yang bersikap jujur, yang bisa menyampaikan sesuatu yang benar bagi orang lain. Yang berikut, yang ketiga, yaitu mampu mengubah hidup kita dan sesama kita dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, atau dengan kata lain yang sesuai dengan firman Tuhan. Satu, remaja Kristen, remaja gereja mengikuti apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini, maka kotong semua pasti akan diberkati, dan remaja Kristen pasti diberkati. Ya adik-adik, ya demikian kotong materi di saat ini. Semoga materi di saat ini dapat membawa kotong menjadi remaja Kristen yang lebih baik, yang menjadi berkat bagi sesama kotong. Ya adik-adik, untuk mengakhiri akan kotong punya sekolah minggu di saat ini, mari kotong satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, terima kasih ya Tuhan buat perlindungan-Mu bagi kami, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami di saat ini. Kami boleh beribadahkan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan di saat ini dapat berguna bagi kami semua, terlebih khusus bagi anak-anak remaja satu ya Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi sesama mereka sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, semua orang yang kami kasih, bahkan membenci kami sekalipun, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Shalom.